Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Heri. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Fatimah, gadis desa dari Jawa, menjalani hari-harinya dengan perjuangan. Di rumah kecil berdinding bambu, ia tinggal bersama ayah, ibu, dan adik-adiknya. Ayahnya yang dulu bekerja sebagai tukang kayu kini terbaring lemah karena penyakit paru-paru. Sementara itu, ibunya mencoba menghidupi keluarga dengan mengolah ladang kecil yang sering kekurangan air saat musim kemarau tiba. Setiap pagi, Fatimah membantu ibunya di ladang sebelum pergi ke sekolah. Meskipun lelah, ia selalu menyempatkan belajar di malam hari dengan penerangan lampu minyak. Namun, keadaan semakin sulit. Pendapatan ibunya tak cukup untuk membeli obat ayahnya dan membayar uang sekolah adik-adiknya. Beban ini membuat Fatimah sering termenung, bertanya-tanya bagaimana cara membantu keluarganya. Di usianya yang baru menginjak 18 tahun, Fatimah mulai menyadari bahwa mimpinya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi mungkin harus ia kubur. Keterbatasan ekonomi keluarganya membuat ia harus memikirkan jalan lain, meski itu berarti meninggalkan desanya yang ia cintai. Fatimah merasa dirinya harus berbuat lebih. Sebagai anak sulung, ia tak tega melihat ibunya memikul beban sendirian. Ia mendengar dari tetangganya tentang peluang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Gaji yang dijanjikan sangat menggiurkan, cukup untuk membantu pengobatan ayahnya dan menyekolahkan adik-adiknya. Namun, keputusan ini bukan tanpa risiko. Banyak cerita yang beredar tentang TKW yang diperlakukan buruk oleh majikan mereka. Meski demikian, Fatimah tidak gentar. Ia yakin, dengan kesungguhan dan doa, ia bisa melewati semua rintangan. Ia mulai mencari informasi melalui agen tenaga kerja yang sering datang ke desanya. Tekad Fatimah bulat. Dengan restu ibunya, ia mendaftarkan diri. Ia tahu, meninggalkan keluarganya akan sulit, tetapi ia yakin bahwa ini adalah jalan terbaik. Hatinya bergetar setiap kali ia membayangkan kehidupan keluarganya yang lebih baik. Hari keberangkatan tiba. Fatimah memeluk ibunya erat-erat, menahan air mata yang sejak pagi sudah menggantung di pelupuk matanya. "Mak, Fatimah janji akan kirim uang untuk bapak dan adik-adik." "Jangan khawatir, ya," katanya dengan suara bergetar. Ibunya hanya mengangguk, air mata mengalir deras di pipinya. Dengan tabungan yang pas-pasan, Fatimah telah membayar biaya keberangkatan melalui agen. Ia menaiki bus menuju kota besar untuk kemudian terbang ke Timur Tengah. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh wajah keluarganya. Ia tahu ia harus kuat demi mereka. Sesampainya di bandara, Fatimah menyadari bahwa ia benar-benar meninggalkan desanya untuk waktu yang lama. Perasaan takut mulai muncul, tapi ia menepisnya dengan mengingat janji kepada keluarganya. Perpisahan ini berat, namun ia percaya akan ada kebahagiaan di ujung perjalanan ini. Setelah perjalanan panjang, Fatimah akhirnya tiba di Arab Saudi. Ia merasa canggung saat pertama kali menginjakan kaki di tanah yang asing baginya. Agen yang membawanya memperkenalkannya kepada keluarga majikannya, sebuah keluarga kaya yang tinggal di kota besar. Rumah majikannya begitu besar, dengan dinding marmer dan lampu-lampu kristal yang berkilauan. Fatimah merasa kecil di tempat itu, tapi ia tahu ia harus beradaptasi. Hari-hari pertama dihabiskan untuk memahami tugas-tugasnya, dari membersihkan rumah hingga merawat anak-anak majikannya. Fatimah menghadapi banyak tantangan, termasuk bahasa yang belum ia kuasai dan budaya yang berbeda. Namun, dengan ketekunan dan doa, ia mulai merasa lebih nyaman. Ia menanamkan dalam dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari perjuangannya demi keluarga. Keluarga Faisal, tempat Fatimah bekerja, memiliki dinamika yang unik. Faisal adalah pria yang ramah dan sering memberikan arahan dengan nada sopan. Sebaliknya, istrinya, Rania, terlihat lebih dingin dan sering memberikan perintah tanpa banyak bicara. Meski begitu, Fatimah berusaha menjalankan tugasnya sebaik mungkin tanpa mengeluh. Dua anak Faisal, Omar yang berusia 7 tahun dan Yasmin yang masih balita, menjadi tantangan tersendiri bagi Fatimah. Omar sering nakal dan tidak menurut, sementara Yasmin membutuhkan perhatian ekstra. Terkadang, Fatimah merasa kewalahan, tetapi ia mencoba bersabar karena ia tahu anak-anak ini tidak mengenalnya dengan baik.
Meski awalnya sulit, Fatimah mulai memahami karakter masing-masing anggota keluarga. Ia belajar kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Di balik semua kesulitan, Fatimah menemukan pelajaran berharga tentang kesabaran dan ketekunan. Fatimah harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di negeri orang. Salah satu hal yang sulit ia pahami adalah aturan yang ketat mengenai interaksi dengan pria. Fatimah harus menjaga jarak dengan semua pria di luar keluarga majikan, bahkan sopir atau pekerja lain di rumah itu. Setiap tindakan atau ucapan yang terlihat terlalu akrab bisa dianggap sebagai pelanggaran. Selain itu, pakaian juga menjadi tantangan tersendiri. Fatimah harus mengenakan abaya setiap kali keluar rumah. Awalnya, ia merasa sesak dengan pakaian panjang dan tertutup itu, namun lambat laun ia mulai terbiasa. Ia menyadari bahwa menghormati adat dan budaya setempat adalah bagian dari pekerjaannya. Di rumah majikannya, Fatimah sering merasa kesepian. Ia tidak punya teman bicara, dan waktu istirahatnya terbatas. Namun, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa dan menulis surat kepada keluarganya. Bagi Fatimah, hanya dengan mengingat keluarga di desa, ia bisa tetap tegar menjalani hari-harinya. Suatu hari, Faisal memanggil Fatimah ke ruang kerjanya. Ia memberikan sebuah tas kecil berisi gelang emas. Ini sebagai penghargaan atas kerja kerasmu, katanya dengan senyum ramah. Namun, hati Fatimah tidak nyaman. Ia merasa hadiah itu tidak pantas diterimanya. Dengan sopan, ia menolak, mengatakan bahwa ia hanya ingin bekerja dengan baik tanpa imbalan tambahan. Seiring waktu, perhatian Faisal kepada Fatimah semakin terasa. Ia sering memanggil Fatimah untuk membahas hal-hal sepele, seperti makanan favoritnya atau cerita tentang keluarganya. Fatimah berusaha menjaga jarak, tetapi sulit menghindari pertemuan itu karena Faisal adalah majikannya. Perhatian ini mulai membuat Fatimah gelisah. Ia khawatir dengan pandangan orang lain di rumah, terutama Rania. Fatimah hanya bisa berharap agar situasi ini tidak menjadi lebih buruk. Ia terus berdoa agar dijauhkan dari fitnah dan kesalahpahaman. Rania mulai memperhatikan perubahan sikap suaminya. Ia merasa Faisal lebih sering memuji pekerjaan Fatimah dibandingkan dengan pembantu sebelumnya. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman dalam hatinya, apalagi saat ia melihat Faisal beberapa kali berbicara dengan Fatimah secara pribadi. Suatu hari, Rania memergoki Faisal memberikan hadiah kepada Fatimah. Meskipun Fatimah menolaknya, Rania merasa hal itu tidak pantas. Ia mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak benar antara suaminya dan pembantunya. Cemburu mulai menguasai pikirannya. Rania tidak langsung mengungkapkan rasa cemburunya, tetapi ia mulai memperhatikan gerak-gerik Fatimah. Ia sering memberikan tugas tambahan kepada Fatimah untuk memastikan gadis itu sibuk dan tidak punya waktu untuk berbicara dengan Faisal. Namun, rasa curiga itu hanya membuat Rania semakin gelisah. Pada suatu malam, Rania mendengar suara langkah kaki di lorong dekat kamar Fatimah. Ia bangun dari tempat tidurnya dan dengan diam-diam mengikuti suara itu. Ketika ia melihat Faisal masuk ke kamar Fatimah, amarahnya meledak. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menggedor pintu kamar tersebut. Faisal tampak kaget dan segera keluar dari kamar, sementara Fatimah hanya berdiri terpaku. "Apa yang kalian lakukan di sini malam-malam?" bentar Rania dengan mata berapi-api. Fatimah mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu alasan Faisal masuk ke kamarnya, tetapi Rania tidak mendengarkan. Rania langsung menuduh Fatimah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan suaminya. Suara gaduh mereka membangunkan seluruh penghuni rumah. Dalam sekejap, nama Fatimah menjadi bahan pembicaraan di rumah itu, dan fitnah mulai menyebar. Pagi harinya, Rania mengambil langkah drastis. Ia melaporkan Fatimah ke polisi dengan tuduhan zina. Fatimah tidak bisa berkata apa-apa saat polisi datang ke rumah itu untuk menangkapnya. Ia hanya bisa menangis dan memohon kepada Rania agar mendengarkan penjelasannya, tetapi Rania tidak peduli. Di kantor polisi, Fatimah diinterogasi. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bersalah dan tidak tahu mengapa Faisal masuk ke kamarnya. Namun, kata-katanya tidak dianggap serius karena ia hanya seorang pembantu dari negeri jauh. Tuduhan zina adalah hal yang berat di negeri itu. Fatimah merasa dunianya runtuh. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, meminta Allah untuk melindunginya dan menunjukkan kebenaran. Fatimah mendekam di penjara kecil yang gelap dan dingin. Ia berbagi sel dengan beberapa tahanan lain yang juga tidak pernah ia kenal sebelumnya. Hari-harinya terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Setiap malam, Fatimah berdoa, berharap ada keajaiban yang membebaskannya dari situasi ini. Ia memikirkan keluarganya di desa yang pasti tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Pikiran itu membuat air matanya mengalir deras.
Di balik jeruji besi, Fatimah menemukan kekuatan dalam imannya. Ia percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Meski hatinya dipenuhi rasa takut, ia mencoba bertahan dengan keyakinan bahwa kebenaran suatu saat akan terungkap. Di ruang sidang yang penuh sesak, Fatimah berdiri di hadapan hakim dengan kepala tertunduk. Kesaksian Rania terdengar meyakinkan, apalagi ia didukung oleh statusnya sebagai istri dari keluarga terpandang. Ia menggambarkan Fatimah sebagai pembantu licik yang berusaha menggoda suaminya. Fatimah mencoba membela diri, namun suaranya tenggelam di tengah pandangan sinis para pengunjung sidang. Ia sadar bahwa posisinya lemah. Bagaimana mungkin seorang pembantu dari desa kecil bisa dipercaya melawan keluarga kaya dan berpengaruh seperti itu? Hakim tanpa lebih memihak pada kesaksian Rania. Tanpa bukti kuat yang membela Fatimah, pengadilan terus berjalan dengan asumsi yang berat sebelah. Harapan Fatimah untuk keadilan terasa semakin jauh. Ketika diberi kesempatan berbicara, Fatimah menceritakan kejadian malam itu dengan hati-hati. Ia menjelaskan bahwa Faisal masuk ke kamarnya tanpa sepengetahuannya, dan ia sama sekali tidak bersalah. Air matanya mengalir deras saat ia memohon agar hakim mendengarkan kebenaran. Namun, pembelaannya dianggap tidak cukup. Pengacara yang ditunjuk untuknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan argumen keluarga Rania. Bahkan beberapa saksi di rumah itu, yang bisa memberikan kesaksian yang mendukung Fatimah, memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan mereka. Fatimah merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya, tetapi dunia seolah menutup mata. Dalam hati, ia terus berdoa agar keadilan dari Allah datang, meskipun manusia telah menghakiminya. Akhirnya, hakim mengetukkan palu. Fatimah dijatuhi hukuman 80 kali cambuk atas tuduhan zina. Vonis itu menghancurkan hatinya. Ia merasa diperlakukan tidak adil, tetapi tidak ada yang peduli dengan jeritannya. Kabar hukuman ini menyebar dengan cepat. Nama Fatimah menjadi bahan pembicaraan di media lokal, dengan berbagai opini yang seringkali menyudutkannya. Ia merasa dunia telah bersekongkol untuk menjatuhkannya. Dalam keheningan selnya, Fatimah mempersiapkan diri untuk hukuman itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia yakin bahwa Allah Maha mengetahui kebenaran. Hari pelaksanaan hukuman tiba. Fatimah dibawa ke halaman umum di depan banyak orang. Ia merasa seluruh tubuhnya gemetar, tetapi ia mencoba untuk tetap tegar. Sebelum cambukan pertama, ia menutup mata dan berdoa kepada Allah, memohon kekuatan. Ketika cambukan pertama mendarat di punggungnya, Fatimah merasakan sesuatu yang aneh. Tidak ada rasa sakit seperti yang ia bayangkan. Cambukan terus berlanjut, tetapi tubuhnya tetap tenang. Para saksi yang hadir mulai terheran-heran, dan bisik-bisik terdengar di antara kerumunan. Di antara para penonton, seorang ulama terkenal memperhatikan kejadian ini. Ia merasa ada keajaiban di balik peristiwa ini. Setelah cambukan terakhir, ulama itu maju ke depan dan meminta agar hukuman ini dihentikan serta kasus Fatimah ditinjau ulang. Ulama tersebut, Sheikh Abdul Karim, adalah tokoh yang dihormati di kota itu. Ia mendesak agar kasus ini diselidiki kembali, karena menurutnya, hukuman yang dijalani Fatimah menunjukkan tanda-tanda kekeliruan. Allah tidak akan membiarkan orang yang tidak bersalah dihukum tanpa alasan, jika tanya dengan tegas. Keberanian ulama itu membuat orang mulai meragukan kebenaran tuduhan terhadap Fatimah. Sheikh Abdul Karim meminta akses untuk berbicara langsung dengan Fatimah di penjara. Dalam percakapan mereka, ia mendengar seluruh cerita dari sudut pandang Fatimah. Setelah mendengar kesaksian itu, ulama tersebut yakin bahwa Fatimah telah difitnah. Ia berjanji akan menggunakan pengaruhnya untuk membela Fatimah dan mencari keadilan untuknya. Dengan desakan Sheikh Abdul Karim, pihak berwenang mulai membuka kembali penyelidikan. Kali ini, beberapa saksi yang sebelumnya dia memberanikan diri untuk berbicara. Mereka mengungkapkan bahwa Faisal sering terlihat memberikan perhatian lebih kepada Fatimah, bahkan sebelum insiden malam itu. Bukti-bukti baru mulai muncul, termasuk kesaksian seorang pelayan lain yang melihat Faisal masuk ke kamar Fatimah tanpa izin. Fakta ini semakin memperkuat keyakinan bahwa Fatimah tidak bersalah. Sheikh Abdul Karim terus mendorong pihak pengadilan untuk melihat kasus ini secara objektif. Tekanan dari ulama dan masyarakat yang mulai bersimpati kepada Fatimah membuat penyidikan berjalan lebih mendalam. Sedikit demi sedikit, kebenaran mulai terbongkar. Faisal akhirnya tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dalam sebuah sidang tertutup, ia mengaku bahwa dirinya telah masuk ke kamar Fatimah karena tergoda oleh kecantikan gadis itu. Namun, ia bersikeras bahwa tidak ada hubungan terlarang yang terjadi. Pengakuan ini menjadi pukulan telak bagi Rania.
Ia menyadari bahwa kecemburuannya telah membutakan dirinya dan membuatnya menuduh Fatimah tanpa dasar. Di depan pengadilan, Faisal meminta maaf kepada Fatimah, tetapi luka yang telah ditorehkan tidak bisa dihapus begitu saja. Kebenaran akhirnya terungkap, tetapi bagi Fatimah, perjuangan belum selesai. Meski bebas dari tuduhan, ia tahu bahwa namanya telah tercoreng, dan rasa sakit yang ia alami tidak akan hilang begitu saja. Fatimah akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan. Sheikh Abdul Karim mengantar Fatimah keluar dari penjara, disambut oleh beberapa orang yang bersimpati padanya. Meski lega, Fatimah tidak bisa sepenuhnya bahagia. Ia merasa dunia telah memberinya luka yang mendalam. Kepada Sheikh Abdul Karim, Fatimah mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ulama itu memberinya nasihat untuk terus berserah kepada Allah dan melanjutkan hidup dengan hati yang kuat. Kadang, cobaan adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita, jika tanya lembut. Namun, luka batin Fatimah masih membekas. Ia merasa rindu dengan keluarganya dan hanya ingin pulang ke tanah air untuk memulai hidup baru. Dengan bantuan Sheikh Abdul Karim, Fatimah mendapatkan tiket untuk kembali ke Indonesia. Saat pesawat mendarat di bandara, ia menghirup udara tanah airnya dengan penuh syukur. Meskipun hatinya masih hancur, ia merasa ada harapan untuk memulai hidup yang lebih baik. Keluarganya menyambutnya dengan tangis haru. Fatimah menceritakan semua yang terjadi, dan mereka hanya bisa memeluknya erat sebagai tanda dukungan. Ia memutuskan untuk menggunakan pengalaman pahit ini sebagai pelajaran hidup. Fatimah kini bertekad membangun masa depan di desanya, mendekatkan diri kepada Allah, dan membantu keluarganya sebisa mungkin. Meskipun luka itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, ia yakin bahwa kebahagiaan akan datang pada waktunya. Ketika Fatimah kembali ke rumah, keluarganya menyambutnya dengan pelukan hangat dan air mata bahagia. Mereka tidak tahu betapa beratnya ujian yang telah ia lalui, tetapi mereka bersyukur melihatnya kembali dengan selamat. Ibunya, yang kini terlihat lebih tua dari sebelumnya, memeluk Fatimah erat seolah tak ingin melepaskannya lagi. Adik-adiknya berlarian menyambutnya, membawa cerita-cerita kecil tentang kehidupan mereka selama Fatimah pergi. Ayahnya, meski masih sakit-sakitan, berusaha tersenyum dan berkata, "Jika kamu sudah kembali, Nak. Itu yang paling penting." Kata-kata itu membuat Fatimah merasa tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, Fatimah memilih untuk tidak langsung menceritakan semua yang ia alami. Ia tidak ingin keluarganya terbebani oleh kesedihan yang ia rasakan. Di balik senyum yang ia berikan, Fatimah menyimpan luka yang masih berdarah, berharap waktu akan membantunya menyembuhkan semuanya. Malam-malam Fatimah di desanya sering dihiasi mimpi buruk. Ia kembali teringat cambukan yang tidak adil, wajah Faisal yang penuh tipu daya, dan pandangan sinis di pengadilan. Luka batin itu begitu dalam hingga ia merasa sulit untuk membuka hatinya kepada siapapun, bahkan kepada keluarganya. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membantu ibunya di ladang. Namun, setiap kali ia melihat langit yang cerah, pikirannya melayang ke hari-hari penuh kesendirian di negeri orang. Ia sadar, trauma itu tidak akan hilang dalam waktu singkat. Namun, Fatimah juga tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia mulai menulis di buku catatan kecil yang dibawanya dari Arab Saudi. Ia menuangkan semua perasaan dan pengalamannya, berharap bahwa dengan menulis, ia bisa menemukan cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika menulis tentang pekerja migran yang ia temui di penjara, Fatimah merasa hatinya tergugah. Ia ingat wajah-wajah penuh kesedihan dan cerita-cerita yang lebih memilukan daripada miliknya. Banyak dari mereka yang tidak memiliki siapapun untuk membela mereka. Fatimah merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ujian yang ia alami bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuka jalan bagi orang lain. Ia mulai berpikir bahwa mungkin inilah tujuan Allah mengirimnya ke negeri yang jauh itu. Dengan semangat baru, Fatimah memutuskan bahwa ia ingin membantu para pekerja migran seperti dirinya. Ia tidak ingin ada lagi yang mengalami penderitaan tanpa harapan seperti yang pernah ia alami. Fatimah bergabung dengan organisasi lokal yang mendukung hak-hak pekerja migran. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang yang memiliki misi yang sama, melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja Indonesia di luar negeri. Pada awalnya, Fatimah hanya menjadi relawan biasa. Ia membantu mencatat data pekerja migran yang membutuhkan bantuan hukum atau nasihat. Ia juga sering mendengar cerita-cerita dari pekerja migran yang baru kembali, dan sebagian besar cerita itu mengingatkannya pada penderitaannya sendiri. Dalam komunitas ini, Fatimah merasa bahwa ia tidak sendirian. Ia menemukan kekuatan dalam kebersamaan dan menyadari bahwa langkah kecilnya bisa membawa perubahan besar bagi mereka yang membutuhkan. Tidak lama setelah bergabung, Fatimah mulai mendapatkan kepercayaan dari anggota organisasi.
Ia diminta berbicara di seminar-seminar kecil untuk berbagi pengalamannya. Meskipun awalnya gugup, Fatima belajar untuk menyampaikan cerita hidupnya dengan penuh keteguhan. Ia menceritakan bagaimana ia pernah merasa sendirian dan teraniaya, tetapi akhirnya menemukan kekuatan melalui doa dan perjuangan. Kata-katanya menjadi inspirasi bagi para pekerja migran lain yang menghadapi tantangan serupa. Lama-kelamaan, Fatima menjadi salah satu aktivis paling vokal di organisasi tersebut. Ia tidak hanya berbicara, tetapi juga terjun langsung mendampingi kasus-kasus sulit, memastikan para pekerja mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan. Fatima mulai mendampingi pekerja migran yang menghadapi masalah hukum, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ia merasa bahwa pengalamannya sendiri memberinya pemahaman mendalam tentang apa yang mereka rasakan. Dalam salah satu kasus, Fatima mendampingi seorang pekerja migran yang dituduh mencuri oleh majikannya. Dengan bantuan pengacara organisasi, ia berhasil membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Pekerja tersebut akhirnya dibebaskan dan bisa pulang ke Indonesia. Kemenangan-kemenangan kecil seperti itu memberi Fatimah kekuatan untuk terus maju. Ia tahu perjuangan ini tidak mudah, tetapi setiap langkah kecil membawa harapan bagi mereka yang membutuhkan. Kisah perjuangan Fatimah mulai dikenal luas. Ia sering diundang untuk berbicara di acara-acara lokal, berbagi pengalamannya dan memberikan saran kepada pemerintah tentang perlindungan pekerja migran. Fatimah percaya bahwa perubahan harus dimulai dari sistem. Ia mendorong adanya peraturan yang lebih ketat untuk melindungi pekerja migran dari eksploitasi dan kekerasan. Ia juga menuntut adanya pengawasan yang lebih baik terhadap agen-agen tenaga kerja yang sering menipu calon pekerja. Suara Fatimah semakin didengar, tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh para pemangku kebijakan. Ia merasa bahwa perjuangannya mulai menunjukkan hasil, meskipun jalannya masih panjang. Fatimah diundang ke sebuah forum internasional di Jenewa untuk berbicara tentang perlindungan pekerja migran. Di hadapan para pemimpin dunia, ia menceritakan kisahnya dengan penuh keberanian. Ia menjelaskan bagaimana ketidakadilan seringkali menimpa mereka yang tidak memiliki suara. Ia juga memberikan solusi, seperti pendidikan prakerja bagi calon pekerja migran dan pembentukan tim bantuan hukum internasional untuk menangani kasus-kasus seperti yang ia alami. Pidatonya mendapatkan tepuk tangan meriah. Banyak yang merasa terinspirasi oleh perjuangannya, dan beberapa organisasi menawarkan bantuan untuk mendukung misinya. Setelah kembali dari forum internasional, Fatimah melanjutkan pekerjaannya dengan semangat yang lebih besar. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam. Membantu orang lain memberinya kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di tengah kesibukannya, Fatimah masih sering teringat masa lalunya. Luka-luka itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang, tetapi ia belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ia yakin bahwa Allah telah menuntunnya ke jalan ini untuk alasan yang baik. Keluarganya kini menjadi pendukung terbesarnya. Mereka bangga dengan apa yang telah ia capai, meskipun mereka tahu perjalanan ini tidak mudah. Fatimah menyadari bahwa semua cobaan yang ia lalui adalah bagian dari rencana Allah untuk membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia percaya bahwa setiap ujian memiliki tujuan, meskipun terkadang tujuan itu sulit untuk dimengerti. Dalam sebuah wawancara, Fatimah berkata, dulu, saya merasa hidup saya berakhir ketika difitnah dan dihukum. Tapi sekarang, saya melihat bahwa Allah memberikan ujian itu agar saya bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Fatimah kini hidup dengan damai, dikelilingi oleh cinta keluarganya dan rasa hormat dari banyak orang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa kegelapan tidak pernah bisa mengalahkan cahaya, selama kita tidak pernah menyerah pada harapan.